Pada dasarnya manusia itu adalah al-ins, disebutkan dalam Al-Quran, yang berarti nampak. Atau kata turunan dari al-ins itu bisa juga anas atau anisa, yang berarti lembut, baik, atau ramah. Maka dari kata tadi al-ins, nampak, ketika ada orang atau teman Anda yang tiba-tiba tidak ingin menampakkan dirinya, berarti mungkin ada yang salah dengan dirinya, seperti itu. Lalu lembut, baik, dan ramah. Maka fitrahnya setiap manusia itu lahir dalam keadaan seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan kasar. Kan gak mungkin juga ya setiap bayi yang lahir tiba-tiba langsung ngomel-ngomel gitu, gak mungkin juga. Jadi kenapa? Karena memang fitrahnya seperti itu. Jadi kenapa yang awalnya baik terus kenapa itu jadi kasar ketika sudah besar? Nah, maka itu ada faktor di lingkungannya. Nah, maka saking baiknya Allah itu, Allah yang maha merahmati hambanya gitu. Maka akhirnya Allah utuslah para rasul untuk memberikan fitrah-fitrah manusia. Nah, di sini konsep dari tazkiyatun nafs itu adalah pada dasarnya setiap ruh yang berasal dari Allah itu adalah suci. Suci itu berarti nggak ada dosa dan nggak ada apa ya? Suci itu berarti apa sih? Suci berasal dari Allah, dan segala yang berasal dari Allah itu pasti nggak mungkin tercampur dari hal-hal yang selain suci. Nah, hanya saja ketika dalam pembentukannya itu kan terdapat campur tangan usaha manusia gitu. Jadi tidak sepenuhnya suci. Maka dalam jasad itu ada yang namanya sifat fujur. Nah, jadi ketika dalam kandungan itu kan proses pembentukan jasad itu awal-awalnya kan memang belum ditiupkan ruh. Nah, ketika ditiupkan ruh itu ketika umur 4 bulan. Nah, ketika itu barulah ruh yang benar-benar suci, yang ruh yang sudah berbaiat, yang sudah mengambil janji bahwa Allah itu adalah Tuhan, dan kita bersaksi, benar-benar bersaksi bahwa Allah itu yang menciptakan kita gitu. Jadi ketika akhir gitu, makanya kenapa setiap bayi itu fitrahnya adalah suci dan ya Islam agamanya pasti gitu. Dan itu balik lagi tadi, manusia memiliki dua unsur yaitu jasad dan ruh. Nah, jasad di sini tadi kenapa nggak sepenuhnya takwa, nggak sepenuhnya suci, karena di situ ada sifat fujurnya, karena di situ ada proses pembentukan dari manusianya itu kan, maksudnya itu dari asupan si ibu, dan si ibu itu kan maksudnya dari rezeki yang telah dicari oleh si ayah kayak gitu. Nah, terus nah akhirnya setelah ruh itu masuk ke dalam jasad, maka yang tadinya 100% suci ketika bercampur dengan jasad itu nggak 100% suci. Jadi disebutnya maka berubah namanya dari ruh, berubah namanya menjadi nafs atau jiwa. Nah, nafs ini jika berada dalam keadaan takwa, maka akan selalu membuahkan amalan-amalan takwa juga gitu. Kebaikan akan selalu membawa kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, maka ketika kita merasa kebaikan-kebaikan itu sulit untuk dilakukan, maka bisa jadi ada yang salah dengan jiwa itu. Maka kenapa harus dilakukan tazkiyatun nafs, itu pembersihan jiwa. Konsepnya sebenarnya ya itu tadi, konsepnya adalah kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu jadi segala yang baik akan memberikan kekuatan lebih untuk menciptakan amalan-amalan takwa, sedangkan segala yang buruk akan berpengaruh kepada diri sehingga menciptakan tarik menarik gitu. Tergantung kitanya. Jadi kitanya itu mau menekan si takwa atau mau menekan si fujur. Ketika kita mau menekan si fujur, maka kita harus meningkatkan takwa kita. Jadi kayak jungkat-jungkit ya. Kemarin aku udah bilang itu tuh kayak jungkat-jungkit, namanya itu jungkat-jungkit hati. Jungkat-jungkit hati itu jadi kayak konsepnya ya kayak jungkat-jungkit. Ketika yang satu naik, ketika yang satu ditekan ke bawah gitu kan, yang satu lagi berarti kan naik kan ya. Gitu. Nah, ketika si fujur ditekan, otomatis si takwa akan naik dengan sendirinya gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya ternyata keimanan itu
bagaikan noktah. Noktah itu apa ya bahasanya? Kalau kata ulama-ulama besar itu pun dengan dosa gitu, sama seperti titik kecil gitu. Kalau dosa itu seperti titik-titik kecil yang akhirnya akan menutupi hati kita. Sedangkan kalau keimanan seperti itu, meningkatkan ketakwaan, itu tuh bagaikan kayak cahaya gitu, jadi hatinya bakal bercahaya. Nah terus apa ya ini? Nah terus kalau dihubungin sama keren banget sih akhirnya kenapa tazkiyatun nafas ini tuh harus setiap saat, harus setiap waktu, dan bentuknya pun kayak istighfar, banyak-banyak istighfar. Itu pun tazkiyatun nafas, karena maksudnya apa ya, kadang bahkan istighfar kita pun harus diistighfarin gitu. Jadi istighfar kita kadang-kadang pun nggak tulus benar-benar istighfar gitu, jadi harus diistighfarin juga. Aduh ini banyak banget sih sebenarnya materinya, pengen banget ngasih semua sebenarnya, tapi nanti kita lanjut lagi ya.